OI cukup jadi sahabat saya. Saya punya cerita masih banyak ke depan, cerita cinta. Itu sah. Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman sudah like, comment, subscribe, dan bagikan setiap konten yang saya bagikan. Terima kasih banyak teman-teman, dan juga untuk para subscriber baru. Terima kasih banyak. Beberapa bulan ini saya punya subscriber itu naik. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu dukung channel video ini. So, untuk teman-teman, untuk Sabut channel ini bukan hanya core vlog, tetapi juga ada beberapa video-video lain, video inspiratif dari teman-teman. Bisa lihat di playlist, ada beberapa playlist yang saya buat. So, begini teman-teman, baru-baru saya ada pasang story di Instagram dan buat pertanyaan. Lalu kemudian ada yang tanya beberapa kali, memberikan pertanyaan kepada saya, dan saya belum pernah jawab pertanyaan itu. Dan kali ini akhirnya saya, karena menurut saya agak sulit untuk saya jawab, jadi saya minta beberapa teman saya untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah Kakak Frater, bagaimana pendapat Kakak Frater mengenai banyak sekali frater-frater yang buat nyaman orang lain punya pacar. Pertanyaan seperti itu. Agak berat sih menurut saya pribadi sih. Jadi teman-teman bisa nonton dia punya jawabannya di video berikut ini. Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa untuk teman-teman yang baru nonton video ini, barusan buka channel ini untuk subscribe. Lalu kemudian juga jangan lupa tinggalkan komentar dan juga klik tombol like. Kalau suka, kalau tidak suka juga bisa di bawah, terserah, karena teman-teman punya hak untuk memberi komentar dan sebagainya. Penting komentar yang positif dan juga yang membangun. So, selamat menonton. Kalau menurut saya semua orang bisa hadir untuk memberikan rasa nyaman dengan semua orang. Tapi kalau pertanyaannya ditujukan kepada frater, apalagi saya status sebagai seorang frater, untuk saya tidak bisa memuji diri bahwa saya pribadi yang bisa menciptakan rasa nyaman. Hanya tergantung dari orang yang merasakan ketika ada seorang perempuan yang minta sharing pengalaman dengan saya berusaha untuk mendengarkan lalu memberikan solusi yang terbaik atas persoalan ataupun pergumulan hidupnya. Untuk saya rasa nyaman yang saya berikan di sini benar-benar murni dari keikhlasan hati untuk menolong seseorang supaya dia bisa keluar dari masalah atau pergumulan hidupnya, dan tidak ada intensi untuk memberikan rasa nyaman supaya dia tidak ada intensi untuk memberikan rasa nyaman untuk menjadi pihak ketiga. Misalnya dia sudah punya pasangan begitu. Tapi rasa nyaman di sini lebih kepada ungkapan hati untuk membantu, mendengarkan. Dan untuk saya pribadi, saya sangat senang ketika ada orang yang sharing dengan saya, apalagi soal kehidupan mereka dengan pacar atau apa. Untuk saya sangat senang untuk mendengarkan, karena pengalaman mereka itu juga merupakan bagian dari pengalaman saya, sehingga apa yang mereka sharingkan dengan saya itu juga memperkaya saya, membuat saya juga kembali bertanya bagaimana solusinya ketika saya berada di posisi seperti mereka. Jadi itu rasa nyaman di sini lebih kepada sesuatu hal yang ikhlas untuk membantu, begitu rasanya. Terima kasih punya pacar. Ya, kalau menurut saya tidak tahu apakah dia itu punya pacar atau tidak, tapi dari saya ingin sekali membuat orang bahagia dengan memegang prinsip bahwa mencintai semua tanpa batas, cinta universal. Saya belum pernah mengalami seperti itu tuh. Hanya kalau jika saya mengalami
hal seperti itu yang saya jawab itu. Ya, OI cukup jadi sahabat saya. Saya punya cerita masih banyak ke depan, cerita cinta. Itu sah. Wah, terima kasih. Oke, baik, perihal rasa nyaman, saya pikir kita semua manusia, baik perempuan, laki-laki, frater, orang muda, remaja, orang tua, kakek, nenek, saya pikir semua ingin nyaman dalam berrelasi. Jadi tidak ada yang salah ketika frater memberi rasa nyaman kepada orang punya pacar. Tuh hanya memberi rasa nyaman biar kita lebih dekat, biar orang mau baik dengan kita. Saya pikir sederhana saja Pan, seperti itu. Ya. Ini pertanyaan luar biasa sekali ya. Saya sering juga mengalami pengalaman Hal seperti serupa. pertanyaan tadi ya, hal serupa. Saya pikir di sini ketika seseorang perempuan menyukai saya sebagai frater, saya pikir itu hal yang normal terjadi tuh. Saya laki-laki normal, dia perempuan normal, dia menyukai saya pikir itu normal. Membalas bilang saya juga mencintai dia, sedangkan saya frater, saya pikir itu salah besar sekali. Oke lah, ketika perempuan mencintai saya, itu normal, dan pastinya saya akan memberi pemahaman yang baik untuk dia tentang rasa cinta itu, bahwa bukan hanya sebatas dia cinta saya secara pribadi, tapi dia harus mengerti cinta yang secara universal. Cinta bukan hanya tentang saya dan dia, tapi tentang banyak hal. Cinta itu luas. Menurut saya rasa nyaman itu mungkin tidak dimaksudkan oleh frater itu. Mungkin dia mungkin memberi solusi. Dalam hal ini frater mungkin dibutuhkan sebagai penengah begitu. Karena menurut dalam pengalaman saya secara pribadi, banyak cewek-cewek itu, saudara-saudara kita itu meminta pertimbangan kita untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan pasangan mereka. Dalam hal ini saya secara pribadi saya hadir sebagai orang yang memberikan solusi atau jalan terbaik mungkin. Apalagi kita seorang frater itu kan laki, mungkin punya pemahaman yang berbeda atau tahu baik bagaimana seorang laki-laki terhadap perempuan, sehingga kita sebenarnya harus memberikan solusi. Untuk saya, untuk kata rasa nyaman itu mungkin tergantung saudarinya sendiri mengartikan apa yang dimaksudkan frater. Tapi untuk saya secara pribadi itu bukan rasa nyaman, tapi memberikan solusi sebagai penengah, karena ini salah satu bagian dari misi frater untuk mengumat gitu. Iya. Kalau mungkin dia ungkapkan gitu, tapi saya akan berikan jawaban yang bukan rasional juga, tapi setidaknya kita kembali lagi ke inti persoalan itu. Bukan frater yang beri rasa nyaman, tapi sebenarnya frater mau memberikan solusi. Dia membutuhkan frater karena solusinya itu bukan karena dia mencari rasa aman. Bagaimana kalau dia mengungkapkan? Saya akan berikan ya setidaknya penolakan secara halus mungkin. Karena sebenarnya saya mungkin bertanya, adik membutuhkan saya untuk, saudari membutuhkan saya untuk mencari solusi atau mencari rasa aman. Kalau mencari rasa aman sebaiknya jangan dengan bukan hanya dengan frater, dengan orang lain juga tidak usah. Sebaiknya tidak perlu untuk mencari rasa aman, tapi kalau mencari solusi boleh saja. Tapi kalau untuk mencari rasa aman, saya rasa itu kurang tepat. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Menurut kau bagaimana? Menurut saya ini tergantung komunikasi saja. Kalau biasanya kenyamanan itu lahir dari kita punya komunikasi. Kalau komunikasi fine ya pasti nyaman. Ya biasa sih, yang nyaman ya pasti semua orang pasti suka rasa nyaman tuh. Jadi begitu. Kalau begitu, tunggu deh. Kalau yang begitu biasanya saya tanya dulu, dia sudah pacar belum? Kalau sudah ada, berarti pikir 2 kali dulu. Tapi biasanya begini, kalau dia mau kepingin mau jadikan saya sebagai pacarnya, ya saya terima dia sebagai ungkapan cintanya dari dia untuk saya terima. Tapi bukan sebagai pacar sesungguhnya.
tetapi sebagai saudari. Woi, terima kasih. Oke, terima kasih. Tos terus. Oke, thank you. Oke teman-teman, tadi sudah nonton kan videonya. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Khususnya teman-teman, mungkin ada teman-teman frater atau bruder, atau mungkin juga ada romo-romo atau pastor-pastor yang nonton, mungkin bisa tulis jawaban di bawah ini. Dan juga mungkin bapak mama atau adik kakak yang bisa menempatkan diri sebagai kami. Bagaimana tanggapan kalian jika menjadi kami? Bagaimana tanggapannya? Bisa diketik di bawah, di kolom komentar di bawah ini. Kalau saya ditanya saya pribadi, ketika saya mendengar jawaban teman-teman tadi, kalau saya tuh lebih melihat bagaimana maksud dari membuat nyaman, kenyamanan itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kalau saya pribadi, intinya bahwa kenyamanan yang kita berikan itu kenyamanan yang positif, dalam artian bahwa kita mau bersahabat dengan siapa saja. Kalau misalnya si dianya merasa bahwa kenyamanan itu ada arah ke arah yang lain, ketujuan maksudnya dia rasa nyaman, lebih nyaman dengan fraternya daripada pacarnya, lalu kemudian mengungkap perasaan kepada frater, itu urusannya dan sebagai seorang kita sebenarnya berani memberi jalan bahwa perusahaan pribadi bahwa saya memberikan kenyamanan sebagai saudaramu, sebagai seorang yang membantumu ketika mungkin engkau menghadapi masalah. Tidak lebih dari itu. Kalau misalnya engkau merasa lebih dari itu, silakan, tapi saya tidak memberi harapan, karena harapan yang akan diberikan itu akan sia-sia kalau engkau menunggunya. Seperti itu. So, thank you so much untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa comment, like, subscribe, dan bagikan. See you next time at the next vlog or core, mungkin yang lainnya yang akan saya upload. Thanks so much.